Menyandang status sebagai ibu beranak satu, tak lantas memudarkan pesona seorang Raisa Andriana. Dari atas panggung, ia tetap menyihir penonton, tidak hanya dengan suaranya yang merdu mendayu, tapi juga dengan penampilannya yang ayu. Sampai saat ini, tampilannya yang identik dengan high heels pun masih melekat padanya. Iya, aku ngerasa salah satu kuncian aku buat manggung tuh heels. Sejak awal tampil di panggung musik tanah air, Raisa memang berbeda. Popularitasnya meroket, tapi ia tidak mau mengubah penampilannya secara total. Soal fashion, ia bahkan mengaku bukan prioritas utama dalam setiap kali ia manggung. Sebenarnya sih style tuh justru belakangan ya, karena aku kan emang nggak terlalu fashionable tuh biasanya gitu. Jadi aku udah kerja sama stylist dan lain-lain, terus makin ya apalagi sekarang kan digital gitu ya, kita makin banyak dapat inspirasi dan lain-lain, kita jadi ya lebih stylish aja, otomatis gitu. Menurutku sih aku menjaga penampilan nomor satu buat diriku sendiri sih. Jadi kalau misalkan I feel good, aku sehat, aku kelihatan cerah ceria gitu. Soalnya kan itu semua ngaruh ke mood ya. Kalau misalkan kita hari itu ngerawat diri, kita itu kan ngaruh ke mood gitu. Jadi nomor satu menurutku emang mood bagus, itu tuh benar-benar bikin kita glowing gitu. Raisa juga mengaku tidak punya referensi baku dan pakem untuk urusan penampilan. Fashion baginya bukan soal tren, melainkan soal kenyamanan diri sendiri. Nomor satu sih yang pengen aku camkan gitu, ya nomor satu untuk diriku sendiri gitu. Karena itu lagi yang sekali lagi aku bilang, kalau aku happy, rumah happy. Kalau aku happy, aku bisa jadi ibu yang baik, aku bisa jadi istri yang baik, dan juga aku lebih glowing gitu loh, kayak kita bisa meradiasikan senyuman dan kebahagiaan gitu di semuanya gitu. Dan lagi pula, ya kalau misalnya kita nggak ngejaga diri kita sendiri, nggak sehat, nggak olahraga, makan yang asal, kita kan jadi nggak bisa ngelakuin tugas-tugas dasar kita sebagai mau itu entertainer maupun itu di rumah gitu. Jadi nomor satu sih kesehatan. Aku sih ya emang mungkin aku punya signature look kali ya. Jadi dari dulu sampai sekarang tuh kurang lebih looknya Raisa tuh kayak gitu. Jadi aku berusaha juga masukin itu ke dalam brand aku, sehingga orang-orang tuh kebayang gitu, oh kira-kira produk apa, warnanya apa yang dipakai sama Raisa sehari-hari, yang dia suka apa gitu. Sehingga sejauh ini udah ada trust-nya. Jadi kalau misalkan aku masukin itu ke dalam brand, orang-orang tuh udah langsung gampang ingatnya gitu. Tapi Raisa tidak pernah tolerir dengan kebersihan dan kesehatan. Jangan kaget jika Raisa dikabarkan kerap mandi menggunakan air kemasan. Buat mandi enggak, tapi kan yang bener aqua galon, karena kan aku yang kerja bareng aku 24 orang dan kerjanya di panggung segala macem. Pastinya dari mulai soundcheck sampai manggung butuh minum. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Rupanya di balik keanggunan dan suaranya yang menyihir para pendengarnya, Raisa menyimpan banyak hal tidak terduga. Siapa sangka Raisa ternyata sangat menyukai pete sebagai salah satu makanan favoritnya. Saat disinggung mengenai hal tersebut, penyanyi berdarah Sunda itu membenarkannya jika dirinya sudah lama menyukai pete sebagai santapan makanannya. Tentu saja itu terbilang unik. Lepas dari hal tersebut, sebagai seorang public figure, seberapa penting sebuah penampilan bagi seorang Raisa? Benar, aku seorang Sunda jadi sangat mencintai pete. Nggak fanatik juga, tapi kalau misalkan ada menu yang ada petenya, pasti itu bakalan aku pilih. Lepas dari kabar unik mengenai Raisa, ada kabar yang tak kalah mengejutkan dari aktris Masayu Anastasia. Seperti diketahui, semenjak bercerai dari Lembu Wiworo Jati pada 17 Maret 2016 silam, terhitung sudah 7 tahun Masayu Anastasia menjanda. Dari situ, aktris kelahiran Jakarta 39 tahun silam ini lebih memilih mencurahkan waktunya untuk membesarkan putri sematawayangnya, Samara Anaya Amandari. Perjuangannya
sebagai single mother. Jadi single mother itu nggak gampang gitu. Kayak ini kan juga ya karena kan aku harus menjadi ketika di rumah ya gitu, aku harus menjadi bapak sekaligus ibu buat Samara. Tapi karena aku tetap mesti kerja gitu, Samara juga mengerti dan dari lebunya juga sangat membantu ya gitu. Kalau dibilang dia single mother berat, gila berat banget. Kayaknya semua beban yang dulu mungkin lembu ada di benak lembu pindah semua gitu. Apalagi ini double kan gitu, jadi ibu dan jadi kepala rumah tangga, itu berat. Aku itu tetap masih ngontrol sekolahannya Samara gitu, dan kalau misalkan kayak Samara lagi nggak di bapaknya, dia masih suka tidur, kita masih suka tidur bareng gitu, kita masih suka cerita, kita masih suka video call, kita masih suka telepon-teleponan yang kayak gitu. Namun, baru-baru ini aktris sekaligus mantan model itu dikabarkan sudah mempunyai seorang kekasih. Pemeran Rani dalam film Kawin Kontrak itu tidak membantah saat disinggung mengenai kekasih barunya itu. Buka hati mah sudah, buka hati. banget tapi tetap betah sendiri gitu. Buka hati sih udah. Buka hati mah sudah, buka hati. banget tapi tetap betah sendiri gitu. Buka hati sih udah. Ya itu kan namanya jodoh, itu kan kita nggak pernah tahu ya. Apa? Ada perhatian belum sih kalau saya? Ada. Ada dekat dengan Alno. Apa? Dikabarkan dekat sama Alno. Iya dekat teman. Membicarakan Masayu, seperti diketahui banyak orang, ia merupakan seorang single mother. Di hadapan awak media, Masayu mengungkapkan betapa berat perjuangannya mengurus anak seorang diri. Pahit manisnya menjadi seorang single mother ia jalani dengan tabah. Lantas, apakah pemilik nama lengkap Masayu Anastasia itu akan segera mengakhiri kesendiriannya? Tapi kayak gini nih, harus pergi kerja, Samara mau berangkat homestay keluar gitu kan, aku nggak bisa ikut nganterin, terus kayak wah gitu, jadi kayak apa ya, kadang-kadang kayak ngerasa sedih aja sih. Yang pasti sih ya namanya Samara sekarang lu semakin dewasa, tapi ya alhamdulillah dia semakin mengerti gitu, dengan pekerjaan ibunya juga gitu, dengan tanggung jawab ibunya gitu. Tapi Samara itu dia pas kayak kemarin, itu ngapain sih gitu, dan dia kan suka banget film kayak horor-hororan gitu ya gitu, dan dia kayak dia happy banget sih gitu. Samara udah cukup mengerti sih kalau itu gitu, karena kita udah pernah ngobrol heart to heart.